Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 7 mata kuliah persamaan diferensial ingin memaparkan mengenai aplikasi persamaan diferensial ordo 1 dan ordo 2. Nah, pada aplikasi persamaan diferensial di sini kita mengambil ordo 1 untuk hukum pendingin Newton dan ordo 2-nya adalah gaya apung Newton. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan terlebih dahulu kepada anggota kelompok 7 ini. Yang pertama, ada saya pribadi yaitu Mustafa Baidilas selaku moderator. Yang kedua ada Putri Nur Aprilia selaku pemateri 1. Yang kedua ada Sinfi Nabila selaku pemateri 2. Oke, untuk melanjutkan pembahasan, mari kita bahas tentang ordo 1, aplikasi persamaan diferensial ordo 1 pada hukum pendingin Newton yang akan dibahas oleh saudari Putri Nur Aprilia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan diferensial ordo 1, yaitu tentang hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju pendinginan suhu suatu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu objek dengan suhu di sekitarnya. Rumusnya yaitu dt besar atau sebagai laju pendinginan suhu suatu benda per dt kecil atau perbedaan suhu antara objek dengan suhu di sekitarnya sama dengan K dikali T besar min Tm, dengan K sebagai konstanta proporsional, T dikali T kecil temperatur objek pada waktu T, dan Tm sebagai temperatur lingkungan. Selanjutnya yaitu contoh hukum pendinginan Newton. Suhu sebuah kue yang dikeluarkan dari oven ketika diukur adalah 300 derajat Fahrenheit. 3 menit kemudian suhunya menjadi 200 derajat Fahrenheit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan kue untuk mendingin ke suhu ruangan atau 70 derajat Fahrenheit? Jawab, diketahui Tm atau temperatur lingkungannya yaitu 70 derajat Fahrenheit. Kemudian temperatur pada waktu 3 menitnya yaitu 200 derajat Fahrenheit, dan T0 atau ketika kue baru dikeluarkan dari oven adalah 300 derajat Fahrenheit. Kemudian kita ubah menjadi masalah persamaan diferensial menjadi dt besar per dt kecil sama dengan K dikali T min Tm. Yang pertama yaitu kita akan memecahkan masalah nilai awalnya terlebih dahulu dengan rumus dt besar per dt kecil sama dengan K dikali T besar min 70. 70 ini kita dapat dari temperatur suhu ruangan, sama dengan integral dt besar per T min 70 sama dengan integral K dt. Ruas kiri kita integralkan dengan dt besar, sedangkan ruas kanannya kita integralkan dengan dt kecil. Sama dengan ln nilai mutlak T min 70 sama dengan KT plus C sama dengan T min 70 sama dengan eksponen KT plus C. T min 70 sama dengan KT dikali eksponen C. T min 70 sama dengan C bar eksponen KT. Kemudian kita dapat solusi umumnya yaitu T dalam kurung T kecil sama dengan 70 ditambah C bar eksponen KT. Selanjutnya kita cari solusi khususnya, yaitu kita mempunyai T0 sama dengan 300. Di sini kita ubah T0-nya menjadi 70 ditambah C bar eksponen K pangkat K0 sama dengan 300. Eksponen pangkat K0 ini hasilnya itu 1, jadi tinggal C bar, dan 70-nya kita pindah ruaskan menjadi C bar sama dengan 300 min 70, hasilnya yaitu 230. Jadi kita dapat solusi khususnya yaitu T dalam kurung T kecil sama dengan 70 plus 230 eksponen KT, atau
70 plus C bar. Setelah kita memperoleh solusi umum dan solusi khususnya, selanjutnya kita akan mencari K atau konstanta proporsional yang akan menentukan sekali mengenai suhu pendinginan kuenya, yaitu T dalam kurung T sama dengan 70 ditambah 230 eksponen 3K, karena kita menggunakan T3. T dalam kurung T-nya yaitu 200 sama dengan 70 plus 230 eksponen 3K, dan kita pindah ruaskan 200 dikurangi 70 hasilnya yaitu 130 sama dengan 230 eksponen 3K, dan kita bagi dengan 10 dan pindah ruaskan 230 menjadi hasilnya yaitu 13/23 sama dengan eksponen 3K. Selanjutnya kita buat menjadi logaritma natural, yaitu ln 13/23 sama dengan 3K, dan kita dapati nilai K-nya yaitu 1/3 ln 13/23. Selanjutnya sama dengan 1/3 dalam kurung ln 13 min ln 23, yaitu hasilnya sekitar min 0,19018. Yang terakhir yaitu solusi untuk kue. T dalam kurung T sama dengan 70 ditambah 230 eksponen K, atau K-nya di sini yaitu min 0,19018, dan kita rubah di sini T dalam kurung T-nya menjadi 70,5 agar ketika dijumlahkan hasilnya bukan 0. 70,5 sama dengan 70 ditambah 230 eksponen K sama dengan pindah ruaskan 70-nya dan 230 eksponennya menjadi 0,5/230 sama dengan eksponen min 0,19018 T. Kemudian kita substitusikan T sama dengan ln 0,5 min ln 230 per 0,19018. Jadi hasil T-nya yaitu 32,3. Jadi suhu akan sama dengan suhu kue akan sama dengan suhu kamar sekitar 32,3 menit. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai aplikasi persamaan diferensial ordo 2 pada gaya apung Newton akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Sinfi Nabila. Waktu dan tampilan saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, aplikasi persamaan diferensial orde 2, yaitu gaya apung Newton. Dasar teori, sebuah benda dengan massa M yang dicelupkan penuh atau sebagian dalam suatu cairan dengan kerapatan berat. Benda yang demikian mengalami dua gaya, gaya ke arah bawah yang disebabkan oleh gravitasi dan gaya penangkal. Prinsip Archimedes, suatu benda dalam cairan mengalami gaya apung ke arah atas yang setara dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Kesetimbangan terjadi ketika gaya apung dari cairan yang dipindahkan memiliki besar yang sama dengan gaya gravitasi pada benda tersebut. Perhatikan pada gambar. Gambar di samping menunjukkan situasi untuk sebuah silinder dengan jari-jari R dan tinggi H, di mana H unit dari tinggi silinder tersebut, tercelup dalam kondisi kesetimbangan. Pada kondisi kesetimbangan, volume air yang dipindahkan oleh silinder adalah pi R kuadrat H, yang memberikan gaya apung sebesar pi R kuadrat H rho, yang harus sama dengan berat silinder Mg. Jadi, pi R kuadrat H rho sama dengan Mg. Pergerakan akan terjadi ketika silinder dipindahkan dari posisi kesetimbangannya. Secara sembarang, kita mengambil arah ke atas sebagai arah positif X. Jika silinder terangkat keluar dari air sebesar Xt unit,
seperti diperhatikan oleh gambar di atas, maka silinder tersebut tidak lagi berada dalam kesetimbangan. Gaya ke bawah atau negatif pada benda yang demikian tetap sebesar mg. Tapi, gaya apung atau positifnya berkurang menjadi pi r kuadrat dalam kurung h min xt dikali rho. Menurut hukum kedua Newton, mx sama dengan pi r kuadrat dalam kurung h min xt dikali rho min mg. Jika persamaan pi r kuadrat h kali rho sama dengan mg dimasukkan ke dalam persamaan terakhir ini, kita dapat menyederhanakannya menjadi mx sama dengan min pi r kuadrat xt kali rho. Kemudian diturunkan x sama dengan pi r kuadrat kali rho per m kali x sama dengan 0. Contoh soal, tentukan apakah sebuah silinder dengan diameter 0 cm, tinggi 15 cm, dan berat 19,6 Newton dapat mengapung dalam sebuah kolam air yang memiliki kerapatan berat 980 dine per cm kubik. Jawab, anggaplah H melambangkan panjang dalam cm dari bagian silinder yang terendam pada kesetimbangan dengan D sama dengan 10 cm sama dengan R sama dengan 5 cm. Mg sama dengan 19, N Newton sama dengan 1,96 kali 10 pangkat 6 dine. Rho sama dengan 980 dine per cm kubik, maka dari persamaan pi r kuadrat H rho sama dengan mg adalah H sama dengan mg per pi r kuadrat rho sama dengan 1,96 kali 10 pangkat 6 per pi kali 5 pangkat 2 kali 980 sama dengan 25,5 cm. Karena tinggi ini lebih besar dari yang dimiliki silinder tersebut yaitu 15 cm, maka tidak dapat memindahkan cukup banyak air untuk dapat membuatnya mengapung, sehingga akan tenggelam ke dasar kolam. Terima kasih untuk saudari Sinvi yang telah menjelaskan mengenai ordo 2, Kak. Baik teman-teman, itulah pemaparan dari kelompok 7 alias kelompok kami ini mengenai aplikasi persamaan diferensial ordo 1 dan ordo 2 pada hukum pendingin Newton dan juga gaya apung Newton. Mungkin dirasa cukup. Bila ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Jika ada kekeliruan mohon dimaafkan dan mohon koreksinya untuk kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.